ke depan. Baik, kita mulai. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas lawatan yang Kau berikan kepada kami. Rahmat-Mu kami boleh berada di depan wali kota untuk melaksanakan ibadah kami datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami umat-Mu mau menyatukan hati kami, mau datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir pada saat ini, supaya kami boleh lebih dalam lagi untuk memuji memuliakan Engkau dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, demikian juga Tuhan pemimpin pujian baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nantiasa Engkau urapi dan Engkau pakai kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh akan memuji memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa di tempat ini, di lokasi ini, segala Tuhan yang ada di daerah ini, baik Tuhan yang pemerintah di pada kota ini, Tuhan Engkau senantiasa lawat. Cuaca juga yang Tuhan Engkau lawat. Demikian juga Tuhan musik, dan demikian juga Tuhan segala perangkatnya Engkau senantiasa jamah dan urapi Tuhan, supaya kami Bapa boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami ini, dari awal sampai pertengahan. Tuhan Yesus menyertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Bapak Ibu sembari bangkit berdiri, mari lirik kiri kanan depan belakangnya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan sembah yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya di saat kami menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. sebagai raja.
Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, kami sembah, kami puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji Tuhan. Sembah dan Haleluya. puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Tuhan. Kami puji Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Raja kami. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus Raja kita. Dia Raja segala raja. Mari naikkan sembah yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bersyukur di hadapannya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Raja kami. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dari tempat ini. Kami mau menaikkan syukur kami bagi nama Tuhan. Karena kami tahu kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh berdiri sampai hari ini. Oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kami bersyukur dan teramat bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Kami sembah anugerah-Mu yang memampukan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari cukup bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Yonda rabayanda 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 rabashe. Yonda
Dari tempat ini kami naikkan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan layakkan di setiap kami. Kami percaya perkenanan Tuhan ada atas setiap kami. Tuhan melayakkan di setiap kehidupan kami. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Raja diagungkan, Engkau Raja ditinggikan, Engkau Raja yang kami sanjung tinggi. Segala kuasa, kejayaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita, buat semangat, buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau bersorak, kami mau memuji nama Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama kita katakan amin, haleluya. Saya mau sapa kita sekali lagi. Shalom. Saya belum melihat tangan-tangan Bapak Ibu secara utuh. Saya mau lihat semuanya. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik bagi kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita sambut Tuhan kita dengan sukacita. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan selamanya.
katakan ku puji, ku sembah. Haleluya. Yesus Kristus Sembah Nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin lagi katakan. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Katakan kami puji. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, jemaat Tuhan masih siap, masih kuat untuk berdiri. Amin. Haleluya. Kurang kencang tepuk tangannya. Dari belakang mana suaranya? Haleluya. Yes. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang
Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Kini saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan setiap hati kami. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati di setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kami mau katakan kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti Tuhan, Meskipun kami mau katakan kami badai tetap silih mencintai Tuhan. berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Layakanlah setiap kehidupan layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari lebih hati katakan, kami mencintai Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi panggil namanya. Ini kami setiap anak-Mu. Layakan di setiap hidup kami. Haleluya. Hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan segenap hati panggil nama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya
Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil Yesus Bapa. Ya Aba, Kalau engkau memanggil dia Bapa, ini maka dia akan memanggil engkau anak. bahkan Kalau Bapa memanggil engkau sebagai anak, engkau tinggal minta apa saja dari Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Panggil dia Aba Bapa. Berseru padanya. Kalau engkau berseru kepada nama Yesus, engkau pasti diselamatkan. Berseru pada nama itu. Panggil dia Aba Bapa. Panggil dia Bapa. Bapa. Maka dia akan mendengarkan engkau. Dia akan mendengarkan engkau. Shanda nama ya lalabashe, ora lalabaya lalabaso, ora lalabaya namashe, Aba Bapa, ora bayara labayara namashe, oh Yesus. Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagi. Katakan kepadanya. Haleluya. Bagiku. Haleluya. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Ini pernyataan iman kami kepadamu Yesus Tuhan. Bahwa Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. We thank you Jesus. Thank you for all great things that you have done. Thank you for all great things that you are going to do in our life, in our country, in this city. Bersyukur buat hal besar yang akan Tuhan lakukan di kota ini, di kota Medan ini. Kami percaya lawatan Tuhan sedang terjadi di kota ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shanda nama skoriang dalam basyik. Ora bara ya la basyika. Ora nana masyikir yang dalam basyik. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di tempat ini sama seperti di surga. Karena itu kami proklamasikan di tempat di mana kami berdiri ini, datanglah kerajaan-Mu. Hukum-hukum kerajaan Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Prajurit tentara bala surga surgawi menjaga sekeliling tempat ini.
Kami patahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh iblis, setan-setan, dukun, santet, mistik, sihir, tenung, apapun namanya, dari manapun asalnya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi kau setan, kau tidak berhak ada di daerah kami. Terima kasih buat cuaca yang begitu baik yang Tuhan berikan, karena kami percaya di mana dua tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di sini. Dan apapun yang kami minta, kami percaya Tuhan mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Karena itu berbicaralah kepada kami. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur buat hari ini. Hari atau ini adalah pertemuan ke-19 kita di depan kantor Wali Kota Medan. Haleluya. Pertemuan ke-19 di depan kantor Wali Kota Medan. Walaupun Pak Wali Kota nggak pernah hadir di depan kita atau menjumpai kita tahu Tuhan Yesus ada di sini, itu lebih penting. Amin. Tuhan Yesus lebih penting dari wali kota. Haleluya. Tuhan Yesus lebih penting dari siapapun penguasa di dunia ini. Kalau dia hadir itu lebih dari cukup bagi kita. Amin. Kita nggak peduli yang lain-lain. Selama kita bisa beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Masih dalam hari-hari kebangkitan. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Suasana kebangkitan di mana banyak orang di dunia, di luar sana masih menyangkal kematian Kristus. Mereka nggak tahu kalau Yesus nggak mati, dia masih persembahkan kambing, domba, lembu. Itu sebabnya tiap tahun banyak orang pikir dia bisa korupsi. Nanti setahun sekali dia persembahkan lembu, maka dosanya dihapuskan. Banyak orang pikir bisa berzina, setahun sekali dia korbankan lembu, sapi, kambing, domba, maka dosanya dihapuskan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dulu orang Kristen juga masih mengikuti adat Yahudi seperti itu. Tapi setelah Kristus mati, darah sapi, darah kambing, darah domba yang kerjanya hanya menutupi dosa. Pada waktu Yesus mati, darah Yesus bukan menutupi dosa, tapi darah Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. Kita bersyukur buat darah Yesus. Kalau Yesus tidak mati, maka sia-sialah kepercayaanmu. Karena dia harus mati. Karena kasih yang begitu besar, dia harus mati bagi engkau dan saya. Supaya engkau bisa datang ke surga. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak bisa masuk ke dalam surga. Dengarkan ini. Yesus mati dan Yesus bangkit. Itu sebabnya Anda melihat salib tidak ada orangnya di situ. Karena salib ini sudah kosong, kubur itu sudah kosong. Karena Yesus bangkit dari maut. Haleluya. Firman Tuhan mencatat beberapa kali selama 40 hari Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau dikatakan menampakkan diri, artinya dengan sengaja dia menunjukkan dirinya. Haleluya. Artinya apa? Dia memang ingin agar orang tahu bahwa dia bangkit. Itu sebabnya kita akan lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Kita akan baca. Nanti saya akan baca, mungkin sambil jalan saya akan menerangkan kepada saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Anda memperhatikan firman Tuhan ini adalah lanjutan dari kisah dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Dan firman Tuhan katakan, di situ Yesus tiba-tiba hadir bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus menyingkapkan mata mereka. Sehingga mereka sadar bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan sendiri pada waktu itu. Lalu kemudian dia pergi
dia menghilang lagi di ayat 36 dan firman Tuhan katakan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, haleluya, pada waktu mereka selesai sudah berjalan, mereka tiba di Emmaus, lalu mereka sampai di satu rumah, mereka mulai bercakap-cakap tentang apa yang terjadi, tentang Yesus yang datang makan memecahkan perjamuan bersama dengan mereka. Selagi dia bercakap-cakap, mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan ini, mungkin saja sebelum Yesus hadir pada waktu itu, ada terjadi kesalahpahaman di sana. Ada terjadi perbincangan yang cukup panas. Karena yang satu berkata, gak mungkin dia bangkit. Gak mungkin Tuhan datang. Kau hanya bermimpi. Kau berhalusinasi, saudara. Mungkin ada percakapan yang demikian panasnya. Sehingga murid-murid pecah. Mereka terpecah-pecah. Tapi saudara dengarkan, Yesus tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia melupakan masa lalu. Dia melupakan Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Dia melupakan orang-orang yang menyangkal dia. Hari ini kalau engkau mau kembali kepada dia, dia siap untuk menerima engkau. Haleluya. Sementara mereka bercakap-cakap, mungkin ada yang bilang, Petrus, kau pernah menyangkal Yesus 3 kali. Oh, kau yang jahat, kau yang tidak benar, kau meninggalkan guru, dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak peduli dengan hal-hal itu. Kalau engkau bersedia datang kepadanya minta ampun, maka ia siap untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Haleluya. Selagi mereka sedang bercakap-cakap, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Di sini kata damai sejahtera bukan shalom, tapi irene, yang artinya adalah peace between individuals. Ada damai sejahtera yang kuberikan di antara kamu yang duduk di sini. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa mungkin ada percekcokan di antara mereka, ada kesalahpahaman di antara mereka, sehingga Yesus katakan kepada mereka, biarkan damai sejahtera ada di antara kalian yang duduk di sini. Ada satu kesatuan di antara kalian yang duduk di sini. Ada satu kesatuan di antara kalian yang meninggikan nama Yesus Kristus itu. Haleluya. Ayat 37 dikatakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, dalam bahasa Indonesia memang dikatakan hantu, tapi di dalam bahasa aslinya bukan hantu yang ada, tapi dikatakan pneuma. Pneuma artinya roh, adalah roh, bukan hantu. Roh atau kuasa. Kalau hantu adalah fantasma, saudara. Artinya ya itu hantu, saudara. Tapi kata yang dipakai di sini adalah pneuma, roh, bukan hantu. Mereka terkejut karena mereka melihat ada satu sosok yang berbeda. Yesus dengan tubuh kemuliaan itu hadir di tengah-tengah mereka. Ayat 38 katakan, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? 2 pertanyaan di situ. Kenapa kamu terkejut? Padahal kamu tahu ini aku. Haleluya. Ini aku. Bukan siapa-siapa. Ini aku gurumu yang bersama denganmu selama 3,5 tahun. Aku yang ada bersama dengan engkau. Tapi mereka terkejut dan mereka menyangka itu hantu. Yang kedua Yesus katakan, mengapa ada keraguan-raguan di dalam hati kamu? Betapa banyak orang Kristen yang hidup dalam keraguan-raguan. Betapa banyak orang Kristen yang masih hari demi hari tidak percaya kepada Yesus. Berapa banyak orang yang sampai saat ini hari demi hari masih menyangkal Yesus, masih meninggalkan Yesus, masih menyakiti hati Tuhan. Kata ragu-ragu di sini, saudara, adalah dialogismos. Yang artinya pikiran, akal, rencana kotor, perselisihan. Itu sebabnya Yesus katakan, mengapa ada perselisihan dalam hati kamu? Mengapa ada pikiran yang jahat dalam hatimu? Mengapa ada pikiran yang kotor dalam hatimu? Kenapa ada rencana yang kotor dalam hatimu? Haleluya. Yesus bertanya ini kepada kita. 2 hal ini. Sama seperti dia bertanya kepada murid-murid, dia bertanya kepada kita, kenapa engkau terkejut pada waktu aku hadir di tengah-tengahmu? Kalau hantu yang hadir, kamu bisa merinding. Tapi pada waktu hadiratku ada, engkau tidak merasakan apapun.
Yesus katakan, lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Haleluya. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saya sudah sampaikan kepada saudara dalam 1 Korintus 15 bahwa ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi, ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Dan apa yang terjadi pada kemuliaan, pada tubuh Kristus pada waktu kebangkitan adalah tubuh kemuliaan itu. Dan hal yang sama akan terjadi kepada Anda dan kepada saya pada waktu kita dibangkitkan dari kematian itu nanti. Haleluya. Yesus katakan, lihatlah aku, rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya. Haleluya. Pernah lihat hantu? Ada yang pernah lihat hantu? Ada Pak, di sampingku itu hantu itu Pak. Jangan bilang manusia hantu, berdosa saudara. Haleluya. Kalau hantu, firman Tuhan katakan di sini jelas ya, hantu tidak punya tubuh dan tulang. Makanya kalau ada film-film hantu kan yang dulu-dulu di sini banyak hantu gentayangan di sini. Ya kan, ada kuntilanak, ada suster ngesot dulu. Tapi drama untuk cari uang aja saudara. Itu enggak hantu, itu manusia. Karena masih punya daging, masih punya tulang. Hantu itu tidak punya tubuh, tidak punya tulang. Haleluya. Makanya kalau malam-malam Anda lihat di depan pohon, di atas pohon itu ada putih-putih. Enggak perlu Anda ketakutan bilang itu hantu. Kenapa? Karena hantu pasti akan datang seperti yang engkau harapkan, seperti yang engkau kenal. Ya kan? Kalau Anda kenalnya kuntilanak, hantu akan datang seperti kuntilanak. Katanya. Iya, karena saudara kenalnya kuntilanak. Makanya di Jerman gak ada kuntilanak. Gak ada. Hantu di Jerman keren, pakai jas panjang saudara. Namanya apa? Hah? Apa? Bukanlah. Dracula. Iya kan? Keren. Pakai jubah panjang, pakai jas, tapi tidurnya dalam peti mati. Nah, itu bedanya. Kalau hantu Indonesia kuntilanak, genderuwo, apalagi, pokoknya yang melarat-melarat lah hantunya. Yang gak punya apa-apa, kolornya hijau katanya, ada hantu pakai kolor aja, coba pikir. Ada hantu tuyul kecil katanya, kerjanya nyuri uang, saudara. Yang dicuri juga sikit-sikit dari kantong, ditariknya sikit-sikit. Inilah jenis-jenis hantu melarat. Hantu datang seperti apa yang engkau bayangkan. Kalau hantu kelihatan itu bukan hantu. Makanya kalau ada lihat di situ tiba-tiba malam ada putih-putih tanya, kau betul hantu atau siapa? Haleluya. Tanya, jangan belum apa-apa Anda yang lari. Baru beli rumah, ada hantu, lalu lari. Lah, yang punya rumah siapa? Dia atau kamu? Anda yang beli rumah atau hantu itu? Makanya saya kalau masuk ke rumah yang baru ada orang minta doakan atau kami beli rumah, saya selalu bilang, hey, mulai sekarang kau keluar, aku masuk. Rumah ini udah aku beli, kau nggak punya hak lagi di sini. Kau keluar, aku masuk. Ganti posisi, kau mau ke pohon, kau mau ke hutan, kau mau ke gunung, terserah kau, pergi. Jangan di sini lagi. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Hantu pastinya tidak akan punya tulang dan tubuh. Yang kedua, Anda bisa perhatikan ayat 40, lanjut lagi. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tangan dan kaki bekas lubang paku itu dia tunjukkan kepada mereka. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus yang mati bagimu untuk pengampunan dosamu, maka saudara keselamatan tersedia bagimu. Daripada engkau capek, daripada engkau mencoba dan engkau tidak menemukan keselamatan. Yesus katakan, marilah datang kepadaku, maka aku akan memberikan keselamatan kepadamu. Haleluya. Dia katakan dia tunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Yesus tidak mati, dia bangkit. Haleluya. Kalau nabi-nabi lain mati nggak bangkit, orang lain mengaku Tuhan mati nggak bangkit, Yesus mati dan bangkit. Haleluya. Bukan hanya itu saja, dalam tubuh kemuliaan itu, saudara perhatikan ini, dia bertanya, adakah padamu makanan di sini? Haleluya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ini karena terjemahan Indonesia, maka ikan goreng dibuat. Dalam terjemahan aslinya ikan panggang, saudara. Pokoknya yang sudah dimasak. Haleluya. Yesus makan. Yesus menikmati apa yang sudah dimasak oleh murid-muridnya. Artinya apa? Yang kedua, hantu tidak makan. Hantu nggak bisa makan. Anda taruh di situ makanan enak seenak-enaknya. Karena Anda bilang dulu, Bapak aku suka kali makan rendang ini, Pak. Pergi kuburan bawa rendang. Yang makan bukan bapakmu, bukan opungmu. Yang makan, yang jaga kuburan. Taruh rokok di situ. Opung lagi hisap katanya. Kenapa? Habis. Ya habislah ada angin. Aduh, inilah manusia, saudara. Tapi firman Tuhan katakan hantu tidak makan. Amin. Itu sebabnya kalau Anda mungkin datang ke kuburan, gak usah bawa-bawa makanan kasih ke opung di sana. Amin. Tapi Yesus buktikan dia makan apa yang diberikan kepadanya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Haleluya. Inilah luar biasanya kehidupan setelah kematian. Saya senang menonton, saudara. Apalagi kalau film-filmnya itu berhubungan dengan kematian, hidup setelah mati. Film-film yang mujizat bagaimana orang mati dibangkitkan kembali. Karena saya lama juga di Afrika. Saya tahu betul bagaimana mujizat Tuhan bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Saya percaya tubuh kemuliaan itu berbeda. Haleluya. Tubuh kemuliaan berbeda dari tubuh hantu. Hantu gentayangan, oke lah bilang hantu gentayangan, silakan saja. Tapi tubuh kemuliaan punya kuasa sendiri. Tubuh saudara, tubuh orang-orang yang mati dalam Kristus, pada waktu dia dibangkitkan nanti, dia akan mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Haleluya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mencatat bahwa nanti di surga sana kita akan menikmati apa yang disediakan Bapa di surga bagi kita. Ada buah-buah, ada taman yang tersedia, ada buah-buah kehidupan yang menyembuhkan, yang menguduskan, dan yang menyembuhkan luka-luka, firman Tuhan katakan. Ada air-air yang begitu bening yang bisa Anda nikmati. Ada sungai-sungai yang begitu indah yang bisa Anda nikmati. Tapi bidadari-bidadari tidak ada di surga sana. Haleluya. Karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Karena itu ibu-ibu bersyukurlah. Hai anak-anak perempuan bersyukurlah. Di surga engkau punya tempat sendiri. Enggak seperti banyak orang. Udah mati nanti di surga harus melayani laki-laki lagi. Kasihan betul. Tapi dalam Yesus engkau bersyukur. Amin. Karena engkau sebagai laki-laki, sebagai perempuan punya tempat yang sama di hadapan Tuhan Yesus. Surga milik kita bersama. Amin. Yang mengambil ikan itu dia memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Haleluya. Saudara, banyak orang yang tidak bisa menerima kematian Kristus. Banyak orang yang tidak mau menerima Yesus. Padahal kedatangan Kristus adalah menggenapi Taurat. Kedatangan Kristus menggenapi kitab Nabi-Nabi. Kedatangan Kristus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Haleluya.
Itu sebabnya kalau hari ini mungkin Anda sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi Anda tetap tidak percaya kepada Yesus, sungguh malang nasibmu. Sungguh sia-sialah kepercayaanmu. Saya percaya ada perubahan dahsyat terjadi pada murid-murid waktu itu. Saya percaya murid-murid disadarkan bahwa Yesus memang pernah katakan dia akan mati dan bangkit kembali. Saudara dengarkan saya, kalau engkau tiap minggu demi minggu datang ke gereja, hadir dengarkan firman Tuhan, lalu pulang begitu saja melupakan, engkau tidak ada bedanya dengan murid-murid yang ada pada masa itu. Namun perbedaan yang luar biasa pada murid-murid itu, setelah mereka melihat Yesus, setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, terjadi perubahan yang luar biasa, terjadi kedahsyatan yang sangat luar biasa dalam diri mereka. Mereka mengabarkan Injil kemana-mana, seluruh dunia mendengarkan nama Yesus. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Anda yang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan? Mungkin ada hari-hari lain engkau dengarkan firman Tuhan. Kalau hidupmu tidak berubah, maka sia-sialah hidupmu. Yesus ingatkan mereka. Ya, buka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya. Hari ini saya berusaha membuka pikiran Anda supaya engkau mengerti firman Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan is real. Apa yang dikatakan firman Tuhan nyata. Apa yang tertulis dalam kitab ini akan digenapi. Bahwa Kristus akan datang kali kedua. Bukan lagi sebagai bayi mungil yang lahir di palungan. Tapi sebagai hakim yang adil. Dan itu sudah tertulis. Haleluya. Anak domba itu memang harus mati. Dia harus mati. Wahyu pasal 5 mencatat bagaimana di sorga anak domba akan membuka kitab-kitab itu. Anak domba akan membuka gulungan kitab itu. Haleluya. Ada proses yang harus terjadi. Firman Tuhan harus digenapi. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tiga hal yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan Yesus katakan. Mesias harus menderita dan bangkit. Memang Yesus harus menderita dan bangkit, supaya engkau dan saya ditebus, diselamatkan dari dosa. Haleluya. Dan yang kedua, berita tentang namanya, tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Bukan hanya dia mati, tapi berita kematiannya, bahwa setiap orang yang percaya kematiannya, yang bertobat, akan mengalami pengampunan dosa. Itu tujuan kematian Kristus. Haleluya. Supaya apa? Supaya orang diselamatkan. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita bersyukur berada di tempat ini. Kita bersyukur dari antara begitu banyak gereja di Indonesia, kita bisa berdiri beribadah di depan kantor wali kota ini. Kita bersyukur di depan begitu banyak orang, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Berita tentang pertobatan bisa kita sampaikan. Berita tentang pengampunan dosa bisa kita sampaikan. Hari ini engkau yang masih terus mempersembahkan korban sapi, kambing, domba, ada kabar baik untukmu. Yesus datang, Yesus mati agar dosamu diampuni, agar engkau bisa diselamatkan. Haleluya. Kita bersyukur saudara. Inilah tujuan kebangkitan Kristus. Inilah tujuan kematian Kristus. Dan tugas saudara dan saya menyampaikan ini. Tugas saudara dan saya memberitakan bahwa ada satu nama yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka. Haleluya. Firman Tuhan katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu saksi.
Mungkin engkau yang ada di sini bilang, oh aku kan bukan saksi. Anda bukan saksi, tapi firman ini menjadikan Anda saksi dari apa yang terjadi di Yerusalem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Anda tahu bahwa Yesus benar mati, dan Yesus benar bangkit, dan Yesus benar naik ke surga. Karena itu tercatat dalam sejarah. Bukan hanya dalam Alkitab, tapi sejarah mencatat kematian Kristus, sejarah mencatat kebangkitan Kristus, dan sejarah mencatat kenaikannya ke surga. Haleluya. Haleluya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini janji yang diberikan kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Kalau engkau percaya, engkau menantikan aku, maka aku akan kirim Rohku sendiri. Roh Kudus bukan pribadi yang lain, Dia adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Kita bersyukur buat itu. Tuhan tidak meninggalkan kita sebatang kara. Itu sebabnya kalau engkau membutuhkan sesuatu, engkau tinggal datang kepada Yesus. Engkau tinggal berdoa dan Dia akan mengirimkan Roh-Nya dan Dia menjawab doamu. Itu sebabnya dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Haleluya. Haleluya. 3 hal ini saya rindu Anda lakukan sebagai jemaat GKI MRC ini. Anda sadar, Anda tahu bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, ada pertobatan bagi orang yang mau datang kepadanya. Yang ketiga, ada pengampunan dosa bagi orang-orang yang mau datang dan minta ampun di hadapannya. 3 hal ini saya harapkan jemaat GKI MRC mendapatkan ini. Percaya bahwa di dalam nama Yesus 3 hal ini engkau terima dan engkau juga akan diselamatkan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kalau hari ini sebagai orang percaya, kami menerima pengampunan dosa karena kami percaya kepada nama Yesus itu. Haleluya. Oh rabashandarabarabashi. Oh haleluya. Haleluya. Oh hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kalau engkau tidak punya pengharapan, panggil nama Yesus. Kalau engkau tidak punya pengharapan, kalau engkau tidak punya kepastian, panggil nama Yesus. Nama itu akan berikan engkau kepastian. Hanya nama Yesus. Panggil Dia. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Kalau kau mau bertobat, Dia akan datang mengampuni engkau. Dia mengampuni dosamu. Dia mengampuni segala pelanggaran. Bersyukur karena kematian yang kau sudah melayakkan engkau dan saya untuk datang ke hadapan-Nya. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Kalau engkau percaya pada Yesus, pengharapanmu yang hampir hilang, mungkin engkau berpikir masa depanmu tidak jelas. Kalau engkau datang kepada Yesus, bukan hanya engkau memperoleh pengharapan, tapi engkau juga memperoleh kepastian dalam hidupmu. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya dalam dunia ini saja engkau punya pengharapan, tapi juga setelah mati engkau punya pengharapan. Bahwa dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Tapi Engkau Guru Agung kami, Yesus Tuhan kami, teruslah berbicara kepada kami. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu Tuhan, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidup, yang mulia, yang dahsyat, yang berkuasa, yang kami puja, yang kami puji sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya engkau memperoleh pengharapan dan kepastian dalam Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang diberkati oleh firman Tuhan? Mari lambaikan tangannya dengan saya. Amin. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu, biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi penuntun di setiap langkah kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Saat sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan pengucapan syukur. Tuhan memberkati pekerjaan, pendidikan, bahkan semua yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang tak pernah timbul
Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya, shalom. Shalom. Kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai kita boleh menyelesaikan ibadah hari ini, amin. Terima kasih buat hambanya yang semuanya kebenaran firman Tuhan, kepada Bapak Pendeta Octavianus Tanaya, Tuhan memberkati, dan juga semua tim yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang datang hari ini mencari wajah Tuhan, dengan saudara pulang dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, amin. Saudara terkasih untuk Yesus Kristus, untuk pengumuman kita sore hari ini, hari Selasa kita tetap ada Bible Study di rumah Bapak Pendeta di Kidibapan. Saudara, mari berikan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya sama-sama kita bertumbuh dalam pengenalan kebenaran firman Tuhan, amin. Untuk hari Minggu kita tetap beribadah di tempat ini yang akan dimulai pukul 16 sore atau jam 4 sore sampai dengan selesai. Kita akan akhiri ibadah ini, Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat sore hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau katakan terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih mulai awal, pertengahan sampai akhir ini Tuhan menolong ibadah kami ini Tuhan. Kami berterima kasih buat cuaca yang terbaik. Kami berterima kasih buat segala keadaan yang terbaik yang boleh kami alami. Saat sore hari ini kami melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat sore hari ini kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami mengenal Engkau Tuhan. Dan kami mau hidup kami menjadi pemberita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dan sore hari ini Tuhan, kami gereja-Mu, kami mengangkat tangan kami. Kami melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarkan damai sejahtera ada atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah lautnya, diberkatilah udaranya di dalam nama Yesus. Bahkan pemerintah bangsa kami, mulai daripada presiden, para menteri, para DPR, gubernur, wali kota, bupati, bahkan kepala desa, kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, biarkan roh takut ada akan pemerintah bangsa kami, Bapa yang baik. Kami berdoa biarkan roh hikmat ada atas pemerintah bangsa kami. Kami berdoa biarkan pemulihan ada atas Indonesia. Kami berdoa biarkan bangsa Indonesia kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa, kami melepaskan berkat Tuhan atas kota kami. Diberkatilah kota Medan di dalam nama Yesus. Diberkatilah gubernurnya, diberkatilah wali kotanya di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap masyarakatnya di dalam nama Yesus. Dipulihkanlah politiknya, diberkatilah ekonominya di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarkan satu terobosan yang baru ada atas kota Medan. Kami berdoa biarkan pertobatan ada atas kota Medan di dalam nama Yesus. Di dalam nama
nama Yesus. Bahkan gereja-gerejamu, berkati setiap gereja Tuhan, berkati setiap pimpinan gereja, berkati setiap sinode-sinode. Tuhan memberkati, bahkan gerejamu bersatu menjadi penuai di akhir zaman, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang hari ini, jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center, bahkan mereka yang beribadah secara live streaming, bahkan mereka yang lewat lalu lalang di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa, Tuhan lawat hati mereka. Setiap mereka yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang bimbang, Tuhan teguhkan hati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tidak satu pun kami pulang dengan kekurangan Bapa yang baik. Dan kami berdoa biarkan kasih setia Tuhan tetap ada atas kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar ibadah ini akan berakhir Bapa yang baik, tapi kami berdoa, Engkau Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, bekerjalah dalam hati kami, bekerjalah, berkaryalah lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai setiap kehidupan kami. Olehnya Bapa yang baik, kami beserta seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia ini, kami akan menaikkan doa yang Kau ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan tangan saudara ke sebelah sana, ke kantor wali kota. Kita memberkati Bapak Wali Kota di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memberkati semua aparatur negara yang bekerja di dalam gedung ini. Kita memberkati mereka agar mereka benar-benar bertindak sebagai wali bagi masyarakat Kota Medan, agar mereka tidak pilih kasih, agar mereka sadar bahwa mereka adalah perwakilan kita di kota ini, agar mereka bersifat toleran, agar tidak ada gereja yang tidak mendapatkan izin beribadah lagi, agar Kota Medan disebut kota yang harmoni, kota yang toleran, kota yang benar-benar mendukung apa yang dikatakan, apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, apa yang ada dalam Pancasila. Kita percaya pada waktu pemerintahnya adil, pada waktu pemerintahnya benar, pada waktu pemerintahnya takut akan Tuhan, maka bangsa ini diberkati Tuhan, kota ini diberkati Tuhan. Kami memberkati Bapak Bobi Nasution di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau berkat ini layak dia terima, biarkan berkat ini turun padanya. Engkau yang menilai hati, Engkau yang melihat hati setiap orang, Engkau yang mengangkat raja-raja, Engkau yang menurunkan mereka. Karena itu kami berdoa, biarkan takut akan Tuhan ada pada dia, ada pada seluruh aparatur negara, ada pada semua orang yang bekerja di dinas Pemko Medan ini, di kepolisian TNI. Kami berdoa takut akan Tuhan ada pada mereka, agar mereka tidak bertindak sesuka-suka hati, tapi bertindak sesuai dengan hukum yang ada di bangsa dan di negara ini. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami juga akan pulang dengan berkat besar dari Bapa Yahweh di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil.
Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediaman orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan, belalang pelaha, belalang pengerik dihalaunya dari hadapanmu dan dari keluargamu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semuanya.